selamat pagi saudara, apa kabar Anda di pagi hari ini? Senang sekali kami kembali lagi hadir menjumpai Anda meskipun di tanggal merah ya. Hari ini 1 Mei 2019 diperingati sebagai Hari Buruh Internasional, dan tentunya saya berharap mudah-mudahan perjuangan para buruh yang kemungkinan besar akan turun ke jalan pada hari ini mudah-mudahan bisa tercapai dan kesejahteraan buruh semakin baik tentunya ya. Bagi Anda yang menyaksikan Kompas TV Makassar, saya Indra Bakti kembali lagi menjumpai Anda di sini. Dan kali ini mungkin jika Anda tidak ada kegiatan karena libur di hari ini, salah satu alternatif pilihan yang bisa Anda lakukan khususnya bagi ibu yang baru melahirkan dan juga bayinya, ada baiknya mungkin Anda bisa membawa bayi Anda untuk pijat bayi atau baby spa. Nah, kali ini kita akan membahas terkait dengan teknik dan manfaat dari pijat ibu dan bayi. Kali ini kita sudah menghadirkan 2 orang terapis pijat ibu dan bayi yang sudah lama melakukan praktek begitu, dan sudah banyak sekali lagi pelanggannya begitu ya. Langsung saja yang pertama ada Ibu Suryanti. Selamat pagi Ibu Suryanti, apa kabar? Alhamdulillah baik. Iya, terima kasih Ibu ya sudah hadir di Kompas TV Makassar. Kemudian ada Mbak Vera Juliani. Selamat pagi Mbak Vera, apa kabar? Alhamdulillah. Sehat ya? Iya, hari ini mungkin lagi libur atau bagaimana ini? Mungkin masih tetap melayani baby spa ini kayaknya Ibu ya? Iya. Iya, baik. Jadi tidak melihat libur ya. Baik saudara, banyak di antara kita yang mungkin belum mengetahui bagaimana teknik dalam melakukan pemijatan ibu dan juga bayi. Nah, kita langsung saja berbincang dengan 2 ibu bidan di sini ya, yang sudah hadir di Kompas TV Makassar. Ibu Suryanti, Ya. mungkin bisa awalnya bisa dijelaskan apa sebenarnya manfaat yang bisa diperoleh ketika kita melakukan pemijatan kepada bayi? Oh ya. Pijat bayi itu merupakan stimulasi dini sebenarnya pada bayi. Jadi gunanya untuk melancarkan peredaran darah, kemudian tidur bayi lebih rileks, lebih pulas, tidak rewel, dan juga bisa meningkatkan nafsu makan bayi. Sebenarnya banyak manfaatnya ya. Salah satunya meningkatkan nafsu makan, membuat bayi mungkin tidak menjadi rewel begitu. Betul. Itu di usia keberapa sebenarnya bayi ini kemudian sudah bisa dipijat Ibu? Mulai bisa 0 hari sebenarnya. Oh, sudah jadi bisa. semakin awal semakin lebih bagus lagi. Semakin cepat maka manfaatnya semakin bagus begitu ya. Betul. Jadi pada saat mulai lahir, itu sudah bisa dilakukan pemijatan begitu ya. Betul. Ada sebagian ibu-ibu yang mungkin memiliki pandangan bahwa memijatnya terlalu cepat mungkin akan menimbulkan efek dan lain-lain. Itu bagaimana pandangan seperti itu? Enggak. Kalau bayi yang baru lahir itu kan dari penekanan juga. Jadi enggak terlalu penekanannya itu yang ringan saja dulu. Oke, jadi tergantung penekanan ya. Penekanan Kalau juga. bayi yang masih merah baru lahir itu penekanannya pelan ya, enggak terlalu keras ya. Kalau tali pusat belum lepas, hindari dulu daerah perut. Gitu. Oh gitu, baik. Baik, tekniknya nanti kita akan perjelas begitu ya. Kalau Ibu sendiri dari pengalaman teknik pemijatan bayi itu Ibu dapatkan dari mana ilmunya? Oh iya, kebetulan kami ikut pelatihan. Nah, pelatihan itu memang khusus untuk mom and baby spa. Oke, Ya, jadi pelatihan. pemijatan bayi dan juga ibu yang baru melahirkan begitu ya. Kalau teknik memijat bayi itu bagaimana sebenarnya Ibu? Kalau tekniknya sebenarnya kalau sesuai dengan pelatihan itu ada 42 langkah. 42 langkah. Jadi tidak sembarangan begitu ya? Ya. Tidak Jadi sembarang. 42 langkah itu meliputi apa saja biasanya? 42 langkah itu sudah ada pada bagian kaki, bagian perut, dada, tangan, punggung, dan juga wajah. Oke, nanti kita praktekkan dulu ya bagaimana tekniknya. Nah, sebelum saya ke Mbak Vera, kita mungkin bisa melihat dulu bagaimana ada beberapa bayi yang kemudian sudah pernah dipijat oleh Ibu Suryanti dan juga Mbak Vera. Ini mungkin cuplikan videonya. Inilah beberapa bayi yang dilakukan teknik pemijatan yang dilakukan oleh Ibu Suryanti dan kawan-kawan. Bayi ini usia berapa ini Bu? Sekitaran usia berapa ini? Hampir setahunan. Setahunan ya, oke. Nah, ini teknik apa ini? Cross.
Nah ini yang butterfly. Yang kedua, butterfly. Itu ada manfaat khusus? Nah kalau ini untuk pernapasan, untuk paru-paru, bagus sekali. Oke, pernapasan dan paru-paru. Ya, jadi si bayi kelak ketika besar tidak akan mengalami gangguan pernapasan, gitu, seperti asma dan lain-lain, gitu ya. Ya. Ini ada teknik khusus, Bu, ya? Iya, ada teknik. Nanti Ibu akan mempraktekkan di sini itu dia beberapa teknik ya. Itu di bagian dada ya. Dada. Nah, selanjutnya mungkin masih ada video yang akan kita tampilkan. Yang berikutnya, ini apa ini, Bu? Nah, ini pada bagian kaki. Bagian kaki ya. Fungsinya ini untuk melancarkan peredaran darah. Melancarkan peredaran darah. Oke. Bayinya mungkin masih berusia 3 bulan lah. 3 bulanan. Nah, ini juga masih sama ya, seperti prosesnya ya. Ini home visit ya. Home visit. Oke. Oke, jadi tidak sembarangan itu ya. Tidak sembarangan. Ada yang mungkin mendengarkan kata bahwa bayi dan ibu harus dipijat, akhirnya dipijat sembarangan, yang tujuannya untuk membuat jadi baik ternyata jadi kurang baik begitu ya. Kalau Mbak Vera sendiri ilmu yang didapat ini sejak kapan, kemudian bagaimana penerapannya begitu? Iya, kalau sama saya juga dari itu pelatihan kita CHT. Awalnya dari akhir tahun 2017. Kemudian memulai pijat bayi dan ibu itu sejak tahun berapa? Akhir tahun 2017. 2017. Iya. Setelah ikut pelatihan langsung action. Oke, baik. Ibu bisa dijelaskan mungkin ketika memijat bayi itu seperti apa, bagian kakinya, badannya harusnya seperti apa, masukannya kepada ibu-ibu ini yang mungkin sudah memiliki bayi bagaimana? Oh iya, sebelum kita memijat bayi, kita memastikan dulu bayi itu dalam kondisi sehat. Jadi tidak boleh pada saat dia sakit. Begitupun dia tidak boleh pada saat dia mengantuk misalnya, ataupun dia dalam keadaan kenyang ataupun lapar. Jadi kita lihat-lihatnya bayi dulu deh. Kalau sudah bagus baru kita lakukan. Tadi disampaikan harus dalam keadaan sehat. Berarti ketika sakit tidak boleh dilakukan pemijatan. Iya betul. Kenapa Ibu? Nah itu kalau lagi sakit takutnya kalau demam itu bisa membuat lebih parah lagi. Jadi gunanya kan untuk rileks, tenang. Baik. Nah kalau tadi tidak boleh sedang ngantuk, apa tujuannya? Kalau mengantuk biasa rewel ya. Rewel kan kalau bayi ngantuk itu lebih tidak bisa ditenangkan. Oh gitu. Nah pastinya ibu-ibu ini sudah punya cara bagaimana ketika ingin memijat bayi supaya bayi tidak rewel gitu ya. Nanti kita akan praktekkan di segmen berikutnya bagaimana teknik dalam memijat bayi, dan nanti akan dibahas juga untuk ibunya bagaimana teknik dalam memijat ibu yang baru melahirkan. Tetaplah bersama kami di Sapa Sulsel. Akan lebih baik jika teknik dan manfaat pemijatan ibu dan bayi ini dipraktekkan langsung. Berhubung karena ketika kita menghadirkan bayinya langsung, dikhawatirkan akan rewel, jadi ada alat peraga yang sudah dihadirkan atau sudah dibawa oleh Ibu Suryanti untuk mempraktekkan bagaimana teknik pemijatan ibu dan bayi. Kali ini bayi dulu ya. Nah, ini dia. Ada alat peraga, ada sebuah boneka yang kita jadikan seorang bayi. Nah, kita mulai praktekkan dulu bagaimana teknik dalam memijat bayi ini. Silakan. Apakah ada minyak khusus yang harus digunakan? Bagaimana? Ini kami memakai minyak. Ini macam-macam sebenarnya oilnya, khusus dengan keluhan bayi. Misalnya bayi dalam sembelit, lain lagi minyaknya untuk nafsu makan, lain lagi. Oh, gitu ada ya? Lain, ada memang khususnya. Itu Ibu produksi sendiri atau sudah tinggal dipesan ya? Oke, baik. Ini minyaknya khusus untuk apa ini? Kalau ini khusus untuk rewel. Oh, untuk rewel. Oh, jenisnya ada minyak untuk yang rewel. Untuk kurang nafsu makan. Kurang nafsu makan. Sembelit. Macam-macam. Oke, bisa di-request sama ibu nih ya. Bisa. Oke Bu, bagaimana tekniknya? Secara singkat mungkin ya, karena kabarnya kalau secara asli itu durasi pemijatan bayi berapa lama Mbak Vera?
sekitar 30 menit. 30 menit? Iya. Oke, setengah jam ya? Iya. Oke, kita boleh praktekkan Ibu, silakan. Iya, baiklah. Pertama-tama. Pertama yaitu tadinya kita harus memastikan dulu kondisi ruangan. Oke. Kondisi ruangannya itu harus nyaman. Kalau pakai AC suhunya 25 sampai 26 derajat ya. Oke. Kemudian memastikan kuku-kuku pendek, jangan sampai mengena kulit bayi. Dan juga memastikan bayi dalam kondisi tidak dalam keadaan lapar, tidak mengantuk dan juga sakit. Jadi pertama adalah mencuci tangan dulu, kemudian mengoleskan oil. Kebetulan yang saya pakai ini adalah oil untuk bayi rewel. Pertama ada beberapa bagian sebenarnya pada kaki dulu ya. Ini pada kaki. Caranya kayak gini, dia seperti memegang softball. Gerakannya dari pangkal paha ke sini. Ditarik Bu ya. Ini bisa sampai 6 kali. 6 kali. Penekanannya mulai dari ringan saja dulu, ataupun sesuai dengan umur bayinya. Untuk mengetahui bayi tidak nyaman dengan tekanannya, pasti ketika terlalu keras bayinya akan merespon gitu dia ya? akan merespon. Terus yang kedua pada ini telapak kaki. Telapak kaki. Dengan menggunakan kedua ibu jari. Dari tumit ke atas. Seperti ini ya gerakannya. Ini juga sampai 6 kali. 6 kali. Iya. Terus yang ketiga adalah jari-jari kaki. Jadi untuk stimulasi jari-jari seperti ini. Ya. Jadi fungsi satu-satu. Nah ini pada kaki kiri maupun pada kaki kanan. Sama ya? Ya. Ini sebenarnya tadi 42 langkah ya, tapi ini secara mungkin dengan langkah tadi itu mungkin sudah mencukupi. Ya, betul. Terus yang kedua ke daerah perut. Kalau daerah perut ini mungkin bunda-bunda semua sudah mengenal, ada namanya gerakan I love you. Gerakan I love you. Gerakan I ini tangannya seperti ini pada perut sebelah kiri. Ini I, terus L-nya itu L terbalik. Dari kolon ascendens ke transversal. Kalau U terbalik juga, kolon ascendens, transversal dan descendens. Jadi gitu. Jadi fungsinya ini untuk pencernaan Pak. Jadi bayi-bayi yang konstipasi ataupun sembelit, kolik, bagus sekali untuk ini. Bisa diangkat coba bayinya Bu. Itu gerakannya tadi diperlihatkan di kamera ini, itu gerakannya seperti apa? Ini adalah I, I. Terus ini L terbalik dari kolon ascendens ke transversal. Kemudian U-nya itu kolon ascendens, transversal, dan descendens. Jadi searah jarum jam mengikuti adik pembuangan. Itu dilakukan berapa kali? Itu sampai 6 kali. 6 kali juga. Terus itu enggak cepat ya gini. Bisa kami hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi tidak cepat caranya. Itu 6 kali ya? 6 kali. Selanjutnya? Terus masih ada lagi daerah perut namanya gelembung. Jadi gini. Jadi untuk bayi-bayi yang untuk mengeluarkan gas lah. Untuk mengeluarkan gas dari perut bayi ya. Kadang kalau ada gas mungkin rewel gitu. Selanjutnya. Terus pada dada ya. Dada. Ini ada kalau ada harus ini. Namanya gerakan butterfly. Butterfly. Gini caranya. Dilakukan di video tadi ya? Pada video. Ini dilakukan sampai 6 kali juga. 6 kali juga. 6 kali. Ada pertimbangan mengapa sampai 6 kali? Kalau 6 kalinya sudah mewakili, sudah mencukupi kayaknya. Dari dada ke tangan. Kalau tangan ini hampir sama sebenarnya dengan kaki, dengan cara pegang softball. Tangan hampir sama dengan kaki. Begitupun dengan telapak kaki dan jari-jarinya. Nah, setelah itu kita ke punggung. Kalau punggungnya ibu bisa dengan cara posisinya begini baik, bisa juga dia dengan gendong. Senyamannya lah yang mana. Kalau ditengkurapkan? Boleh juga. Di tempat tidur bisa? Iya boleh. Atau kita pangku juga boleh. Jadi posisinya seperti ini, dari atas ke bawah. Ini.
isapannya. Terus ada juga gerakan maju mundur. Ini. Gerakan maju mundur. Terus yang terakhir adalah wajah. Ini kami lakukan di wajah terakhir karena biasanya pada bayi-bayi itu dia rewelnya pada bagian wajah, Pak. Iya. Jadi pertama yaitu pada wajah adalah menyapu muka. Gini. Menyapu muka sama 6 kali juga. Terus menyetrika alis dengan menggunakan kedua ibu jari mulai dari tengah menyetrika alis. Mulai dari tengah secara bersamaan ya, mulai tengah sampai ke ujung. Jadi seperti ini. Nah, kemudian gerakan selanjutnya ada namanya smile line. Smile line pertama bisa menggunakan ibu jari ataupun jari telunjuk. Nah, seperti ini mulai dari pertengahan hidung ke bawah. Jadi seperti orang tersenyum. Bisa mungkin di sininya Bu supaya lihat di kamera. Ya, jadi gini ya. Dari pertengahan, tarik ke atas tulang pipi. Terus yang kedua, smile line kedua dari bawah hidung. Dari sini tarik ke tulang pipi juga. Jadi seperti bayinya tersenyum. Begitupun yang ketiga di dagu. Itu untuk rangkaian di wajah. Rangkaian di wajah. Itu berapa kali? 6 kali juga? 6 kali juga. Selanjutnya Bu? Selanjutnya setelah itu selesai pada seluruh badan bayi sudah. Kalau ibu-ibu di rumah bisa melakukan itu 2 kali setelah mandi dan juga pada sore hari. Dilakukan 2 kali dalam sehari untuk memijat bayi itu. Jadi tadi ada rangkaiannya mulai dari kaki, badan, kemudian tangan. Urutannya harus seperti itu, Bu? Enggak selalu. Itu kan sesuai kondisi bayi saja. Jadi bisa saja mulai dari tangan, bisa sambil duduk bayinya. Jadi tekniknya cukup gampang dan semua ibu pasti bisa melakukannya begitu ya. Ada pesan khusus begitu, bagaimana cara melakukannya ini supaya bayi nyaman? Kalau nyamannya sesuai tadi, lihat dulu mood bayinya. Kalau dia lagi senang-senang, silahkan lakukan. Itu durasinya 2 kali dalam sehari. Apakah dengan durasi seperti itu bisa dilakukan setiap hari? Tidak ada efek samping yang bisa dirasakan oleh bayi atau bagaimana? Tidak ada, karena ini adalah pijat bayi itu merupakan terapi sentuhan sebenarnya. Jadi lebih meningkatkan juga antara ibu dan bayi. Dari skin to skin juga. Baik. Menarik sekali ya. Ada tambahan lagi Bu tekniknya? Sudah tidak ada? Secara umum soal itunya sebenarnya ada 42 langkah. Tapi dengan teknik seperti tadi itu sudah cukup Ibu? Sudah mewakili ya. Baik. Ada penanganan bayi yang suka rewel, ada penanganan bayi yang sembelit, ada penanganan bayi yang batuk pilek juga ada. Yang batuk pilek ya. Baik, menarik sekali ya. Jika tadi soal bayi, mungkin sedikit soal ibunya nih. Mungkin Mbak Vera sebagai terapis juga, kalau ibu ada perbedaan nggak dengan penanganan pemijatan bayi? Jelas, pertama dengan cara pemijatannya pasti berbeda. Kalau ibu lahir normal itu bisa setelah melahirkan langsung bisa dipijat. Tapi kalau dengan ibu yang post-SC, dia itu harus menunggu 1 bulan. 1 bulan baru bisa dipijat. Memastikan jahitannya sudah pulih, tidak sakit lagi, sudah tidak basah, itu baru bisa dilakukan pemijitan. Pemijitannya itu seperti apa untuk ibu? Dia banyak ya, berapa langkah kalau banyak berapa langkah dia itu, ada lebih 30-an. Manfaat pemijatan untuk ibu baru melahirkan itu apa saja? Dia tuh lebih merilekskan ibu lagi kan setelah melahirkan, setelah berjuang. Otot-ototnya mungkin lebih rileks lagi. Setelah dipijit sudah kembali rileks gitu ya. Perjuangan seorang ibu memang cukup besar begitu ya. Ternyata Ibu Suryanti dan Mbak Vera Juliani ini membuka sebuah klinik menangani baby spa dan lain-lain begitu ya. Itu apa nama kliniknya Bu? Nama kliniknya itu Bidanta.
Kebetulan saya orang Topeng, Bugis, jadi itu bidan artinya bidan kita Bidan semua. itu semua gitu ya. Oke. Iya, betul. Itu di mana prakteknya, Bu? Di Jalan Perintis Kemerdekaan 12. Perintis Kemerdekaan Iya. 12. Prakteknya setiap hari apa, jam berapa, gimana? Bukan setiap hari, kalau khusus pijatnya itu mulai jam 8 sampai jam 4 sore. Jam 8 sampai jam 4 sore. Tapi kami melayani di sana juga pemeriksaan kehamilan, Mm-mm. persalinan. Oke. Persalinannya bisa BPJS. Oke. Terus imunisasi. Maksudnya bisa bersalin di klinik Bisa. Bidanta? Ya, Oke. jadi setelah bersalin bisa dipijat ibunya. Langsung. Jadi ibunya fresh begitu. Melayani keluar. BPJS, Bu? Melayani. Oke, menarik ya. Kontak yang bisa dihubungi, mungkin kita tampilkan foto-fotonya terlebih dahulu, foto-foto bayi-bayi yang sudah pernah melakukan pemijatan di Bidanta ini. Ini dia, next. Beberapa bayi yang dipijat langsung. Ini juga di lokasi ya, Bu? Iya, di lokasi. Oke. Ini home visit ya. Oke. Ini contoh beberapa bayi yang dipijat langsung oleh ibu-ibu bidan. Semuanya bidan, Bu ya? Profesi bidan? Saya perawat. Perawat ya? Iya. Oh, bidan dan perawat di Bidanta. Iya. Ini dia. Ini dia Ibu Suryanti. Anda bisa pemeriksaan kehamilan, persalinan, KB, imunisasi, baby spa. Ibunya juga bisa. Nah, Anda bisa mencari juga langsung informasi lebih lanjut di Instagramnya, namanya Bidanta sama ya. Bidanta. Nah, bisa Anda DM di sana untuk mengetahui. Dan Ibu Suryanti ini ternyata juga melayani pemanggilan ke rumah. Home visit. Home visit. Oke, itu gimana caranya, Bu Babek? Kalau home visit itu nanti ibunya tinggal WA ke kami ke nomor admin, hubungi bilang saya ingin home visit hari ini, alamatnya di sini. Nanti setelah admin mengatur jadwalnya bisa langsung. Oke, ini terserah mau disampaikan atau nanti melalui pesan langsung dengan para pelanggannya. Untuk biayanya sendiri berapa, Bu, untuk melakukan baby spa ini? Nanti bisa langsung bertanya langsung. Ya, nanti dikirimkan. Dikirimkan ya daftar harganya di Instagram Bidanta. Oke. Wah, menarik sekali nih ya ilmu yang didapatkan. Tapi untuk memijat bayi ini ayahnya bisa juga melakukannya ya. Bisa. Jadi tidak hanya bisa dilakukan oleh ibunya, ketika menguasai teknik-teknik pemijatan bayi ini, si ayah juga bisa melakukannya begitu ya. Sekali lagi tujuannya banyak supaya bayi tidak rewel, nafsu makan meningkat, Dan begitu Tidur ya. lebih pulas. Tidur lebih Dan pulas. lebih utama itu meningkatkan daya tahan tubuh. Jadi bayinya tidak gampang sakit. Idealnya dalam 1 bulan berapa kali pijat sih, Bu? Kalau kami biasanya itu 1 kali seminggu bisa. 1 kali Biasa seminggu dipanggil. bisa. Kalau ibunya yang tidak berani pijat sendiri bayinya, biasanya 1 kali seminggu. Oke, baik. Baik, itu dia referensi khusus bagi Anda, ibu-ibu yang baru melahirkan. Anda bisa melakukan baby spa, pemijatan bayi Anda, termasuk ibunya yang baru saja melahirkan. Ada teknik pemijatan ibu yang melahirkan secara normal. Ada teknik pemijatan bagi ibu yang melahirkan secara sesar, begitu ya. Terima kasih Bidan Suryanti dan perawat Vera Juliani sudah hadir di Kompas TV Makassar. Mudah-mudahan ilmu yang dibagikan ini bermanfaat. Sekali lagi, bagi Anda yang ingin lebih lanjut mungkin ditangani oleh bidan dan perawat yang berpengalaman, silakan ke Bidanta. Langsung dicek di Instagramnya Bidanta dan bisa langsung ke lokasinya di Perintis Kemerdekaan Bidanta ya. Oke, terima kasih Anda telah menyaksikan Kompas TV Makassar dan Sapa Sukses di hari ini. Selamat memperingati Hari Buruh. Sejahteralah para buruh ya. Saya Indra Bakti pamit, sampai jumpa.